wabarakatuh. Halo Brilliance, selamat datang di Edu Talks, ruang diskusi seru dan juga santai untuk membahas isu-isu anak dan juga remaja dari perspektif yang dekat dengan kita semua. Oke, di episode spesial Hari Anak Nasional kali ini, kita akan ngobrolin topik yang lagi hangat dan juga penting banget buat kita semua, yaitu relasi sehat remaja dan juga kekerasan di lingkungan sekolah. Bersama aku Bulan Zara Aulia, dan tentunya hari ini aku gak sendirian, sudah hadir bareng kita seorang narasumber yang aktif banget menyuarakan isu anak dan juga remaja. Langsung aja kita sapa. Halo A. Halo Teh Bulan. Halo semuanya. Oke. Sebelumnya A, kalau misalkan teman-teman siswa-siswa SMA Negeri 1 saat ini biasanya kerap disapanya Brilliance. Oh, Brilliant. Iya, Brilliance itu singkatan dari visi misi sekolah kita, berkarakter religius, inovatif, leading, indah, aman, natural. Jadi teman-teman biasanya disebut halo Brilliance gitu. Halo Brilliant. Oke, Yang boleh dong Kak? Halo Brilliant berarti ya. Oke, boleh dong Kak untuk memperkenalkan ke teman-teman pendengar EduTalks dan sedikit cerita tentang aktivitas AA di Play Indonesia dan juga di Forum Anak. Oke, terima kasih Teh Bulan. Halo semuanya yang nonton podcast Edu Talks. Ya. Ini keren banget program dari teman-teman siswa-siswi ya, siswa-siswi di SMA 1 Cisaat yang luar biasa menurut saya karena podcast ini tentu akan mengedukasi semuanya ya, bukan hanya warga SMA 1 Cisaat, tapi juga untuk masyarakat semuanya. Izin memperkenalkan diri dulu mungkin Teh Bulan. Nama saya Muhammad Faisal. Saya hari ini masih duduk di bangku semester 3 perkuliahan ya di kampus Nusa Putra University, dan juga tentu aktif juga bareng Teh Bulan juga ya. Iya, di Forum Anak dan di Plan Indonesia. Sebetulnya Plan Indonesia-nya programnya sudah tidak berjalan alias sudah habis di Sukabumi, tapi kita bersama-sama anak-anak tim Peer Educator dan juga Youth Advocate melanjutkan pergerakan-pergerakan yang dulu bersama Plan Indonesia sekarang masih dilanjutkan di Kabupaten Sukabumi, utamanya dalam perlindungan anak sebetulnya gitu, apalagi dengan Forum Anak ya gitu. Oke, kalau misalkan aku bilangnya Aisal, Anything, apa aja, apapun ya. Oke, alhamdulillah ya Aisyah ini orangnya sangat-sangat terbuka dan coach aku banget ini. Fasilitator aku, teman-teman semuanya. Oke, menurut Aisyah sendiri, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan relasi sehat antar remaja dan kenapa ini tuh penting banget untuk kita semua? Oke. Relasi sehat remaja itu kan dari relasinya dulu ya. Relasi itu kan hubungan ya, atau pertaliannya antara individu dengan individu lainnya, atau antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dan relasi sehat itu tentu hubungan atau pertalian yang sehat ya Bulan, yang equal, yang setara gitu. Kenapa disebut setara? Karena di relasi sehat remaja ini berarti hubungan yang tanpa diskriminasi, hubungan yang tanpa kekerasan, hubungan yang tanpa mengejek, menyudutkan, merendahkan gitu ya, yang tanpa relasi kuasa antara satu pihak dengan pihak yang lainnya ataupun satu belah pihak aja gitu, dia mendominasi gitu. Tapi relasi sehat remaja itu merupakan hubungan atau perjalinan atau pertalian antara pertemanan, terus juga keluarga, sahabat, terus juga kemudian pacar barangkali ya kalau di remaja gitu ya, yang tentu yaitu equal atau setara gitu, tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan dan juga bentuk-bentuk hal-hal negatif di antara hubungan itu. Gitu deh. Oke, terima kasih banyak. Untuk gitu ya teman-teman, itu sekilas tentang relasi sehat remaja. Nah, kalau misalkan kekerasan itu di sekolah kan sering ya dianggap bercanda gitu ya. Tapi dari kacamata Aisyah tersendiri, bagaimana kita bisa membedakan antara bercanda atau kekerasan yang sebenarnya? Oke, tentu bercanda dengan kekerasan itu jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda gitu. Karena di dalam relasi sehat ini sebetulnya kan ada yang namanya nilai dan norma.
terus juga kemudian ada yang namanya batasan diri dan persetujuan. Semua di relasi itu, semua pertemanan, semua keluarga gitu ya, semua individu dan individu lainnya atau kelompok lain dengan kelompok lainnya itu tentu punya batasan diri dan persetujuan. Nah, bercanda di sini konteksnya apa dulu gitu. Kalau misalkan hal-halnya yang membuat seseorang atau suatu individu atau kelompok tidak nyaman, merasa tertekan, merasa terdiskriminasi, terus juga merasa tersakiti, definitely itu pasti kekerasan. Nah, kemudian nggak bisa juga gitu kita menormalisasi bercanda itu, ya ini mah konteksnya bercanda gitu, karena kita punya batasan diri dan persetujuan seperti ini gitu, pukul-pukul misalnya gitu ya, nendang-nendang gitu, itu mah udah pasti kekerasan. Kekerasan itu kan bentuknya banyak ya, nggak hanya kekerasan fisik aja, tapi juga ada kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, kekerasan eksploitasi, human trafficking, terus juga kemudian kekerasan berbasis online. Jadi banyak banget ya Tebulan ya kekerasan itu bentuknya, dan itu kita bisa bedain dan kita bisa lihat gitu bentuknya seperti apa, bercandanya seperti apa, membuli gitu ya. Terus juga kalau yang relate aku sering dengar di anak-anak sekarang atau di remaja kita ya gitu, usia kita ngejek sama orang tua misalkan gitu. Itu kan kekerasan gitu, karena itu menyudutkan salah satu belah pihak gitu. Gitu enggak sih gitu. Jadi itu sangat bisa dibedakan mana yang bercanda, mana yang kekerasan, karena kekerasan bentuknya ya banyak, bukan hanya fisik. Jadi kalau kita lihat bercanda fisik, oh itu kekerasan, tapi kita lihat bercanda yang bernuansa seksual, oh itu mah bercanda gitu, nggak bisa juga gitu. Itu tetap kekerasan. Tetap aja, apalagi kalau misalkan kita nggak terima ya terhadap kalau misalkan dia ngomong si Bulan kayak gini, terus aku nggak terima gitu ya, si Bulan gendut gitu, terus aku nggak terima, itu termasuk kekerasan nggak sih? Kekerasan itu sangat kekerasan gitu. Karena setiap orang mempunyai batasan diri dan persetujuan gitu ya. Apakah dia mempunyai batasan untuk berelasi seperti something words like that gitu, tapi juga kemudian apa juga orang lain untuk mengomentari gitu ya fisik seseorang gitu. Itu kayaknya bukan hanya batasan diri dan persetujuan antar teman aja gitu, tapi orang lain pun nggak boleh kayak gitu ya nggak sih gitu, karena bukan haknya gitu. Terus kalau misalkan aku pernah denger ya, aku lagi scroll gitu, kalau misalkan jari tengah juga kita nyadarin jari tengah gitu ke orang lain, itu termasuk bentuk kekerasan juga nggak sih ya? Yes. Oh sama. Karena kita kenapa gitu di antara 10 jari ini gitu ya, atau di antara 5 jari ini, kenapa yang harus kita sodorkan jari tengah gitu? Kenapa nggak sapa aja kayak gitu ya? Dan itu akan lebih nyaman nggak sih gitu kalau kita nyapanya pakai 5 jari ini nih gitu, halo gitu ya, nggak halo gitu, sorry ya, itu something like that. Dan itu ya tentu ya kalau menyudutkan terus juga membuat orang tidak nyaman, itu pasti kekerasan kayak gitu. Karena itu kan bukan hanya fisik gitu ya, kayak kalau menyodorkan, terus juga bukan hanya verbal dengan kata-kata mungkin, tapi juga itu relasi kuasa nggak sih? Gitu kan. Oke. Keren banget Amin. Bulan pun keren banget sebetulnya teman-teman. Enggak, Aisyah ini jauh lebih keren. Oke, kita ini jadi puji-pujian ya kita ya. Kita aja ke pertanyaan berikutnya nih. Selama Isa mendampingi kegiatan forum anak ataupun di organisasi-organisasi lain, pernah nggak sih menemukan kasus kekerasan yang dialami oleh anak di sekolah ataupun di lingkungan pertemanan? Boleh diceritain tanpa menyebut identitasnya. Oke, tentu ya itu menjadi safeguarding atau concern kita terhadap anak gitu ya, ataupun terhadap korban kekerasan. Ya Tebulan qadarullah ya, Tebulan kita ada di organisasi yang memang punya tujuan gitu ya, atau punya visi misi yang dimana pemenuhan anak. Di antaranya kan pemenuhan anak itu tentu yang paling terpenting adalah perlindungannya terhadap hak tersebut, atau perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan gitu ya, dari tindakan kekerasan. Nah Tebulan selama aku gitu ya mendampingi forum anak, terus juga bergabung di Plan Nasional Indonesia gitu ya sebagai peer educator dan juga advocate, itu tentu banyak Tebulan gitu ya, banyak bentuk kekerasan. Malah gitu ya, dulu sebelum belajar ya barangkali kita pun alumni gitu ya, alumni yang mendapat kekerasan, alumni yang melakukan barangkali gitu ya ketika SD ataupun SMP gitu ya. Tapi selama aku menemani forum anak, terus juga bersama Plan Indonesia gitu ya, bersama organisasi-organisasi lain yang aku ikuti, tentu itu banyak Tebulan. Dan bentuknya itu dari mulai yang verbal, non verbal, sampai kekerasan seksual gitu ya.
relasi kuasa, eksploitasi, chat grooming itu hampir semua gitu ya, hampir semua aku mendapati mendapati itu kan ya melihat gitu ya, mendengar, terus juga melaporkan juga gitu ya, ikut melaporkan gitu kasus-kasus kekerasan tersebut terhadap anak khususnya gitu. Itu sangat banyak ya Bulan, karena aku bergabung di Forum Anak itu tahun 2022 tahun 2022, terus juga sampai sekarang di tahun 2024 gitu ya. Dari awalnya Ketua Forum Anak 2022 sampai 2024, 2024 sampai 2026 tim fasilitatornya bersama kalian gitu. Itu sangat banyak ya Bulan. Yang paling ngeri adalah sampai pembunuhan. Sampai pembunuhan. Oh, ada yang kemudian di kita juga, sekitar kita gitu? Ya, sekitar kita malah gitu ya. Tidak bisa kita sebutkan identitas atau alamatnya di mana, tapi ada satu kejadian yang memang itu sampai ke pembunuhan, dan itu korbannya adalah anak. Itu yang paling ngeri. Bukan yang paling ngeri sih, itu yang ngeri ya, di antara yang ngeri-ngeri lagi ya. Terus juga pelakunya ya masih juga gitu ya, itu yang sangat ngeri adalah masih usia anak. Terus juga kemudian ada juga yang diperkosa gitu misalkan gitu ya, dilecehkan gitu ya, mendapati kekerasan seksual dari orang dewasa. Nah itu bukan yang paling ngeri, semuanya ngeri menurutku, kekerasan semuanya ngeri gitu, karena itu berdampak kepada bukan hanya mental saja, kepada fisik pun itu bisa berdampak gitu kan Bulan gitu. Dan juga masa depan korban gitu ya, masa depan anak-anak kita nih, kita remaja kaum muda itu sangat terganggu dan juga sangat merusak masa depan kita semua kekerasan tersebut. Jadi banyak kan Bulan, aku mendapati itu semua banyak kayak gitu. Merinding kan? Ya, merinding dan sedih sih kalau miris juga miris gitu juga. Kenapa sih nggak semua orang itu sadar gitu terhadap kekerasan gitu? Kalau misalkan aku mau melakukan pembulian gitu, aku harusnya gitu ke diri aku sendiri. Kalau misalkan aku mendapat kekerasan, sakit nggak sih? Sakit gitu. Tapi kenapa ya semua orang tuh nggak merasa itu gitu, nggak ada empati, simpati gitu kan ya? Aku barangkali selain analisis dari luar, tapi juga analisis terhadap diriku sendiri. Kayak misalkan something like buang sampah sembarangan misalkan gitu ya. Kalau kita umpamakan dengan buang sampah sembarangan, kita dulu waktu SD barangkali gitu ya, masih kecil, belum tahu gitu ya apa itu what a climate change gitu, terus juga apa itu harm, what is the violence gitu ya. Kita juga violent, kita juga masih oke-oke aja gitu untuk melakukan. Nah, tapi barangkali kenapa sih orang-orang itu nggak sadar gitu? Nah, aku rasa yang aku analisis adalah dari diriku sendiri maupun dari luar, itu tentu karena mereka tidak mendapatkan informasi terhadap isu tertentu gitu, isu tersebut gitu. Kalau misalkan edukasi edukasi tersebut, kalau misalkan di kekerasan yang berarti tentang edukasi kekerasan, mereka nggak tahu gitu, mereka nggak pernah mencari atau mereka belum pernah menerima gitu ya. Dari orang dewasa tentunya kalau konteksnya anak, ataupun orang dewasa ya tentu konteksnya ya dari lingkungan sosial, mereka belum menerima gitu informasi tersebut. Yaitu, dan juga mereka belum meningkat kapasitasnya setiap bulan. Ini yang paling penting. Ada kok banyak orang yang sudah mengetahui bahwa hal-hal tersebut bentuknya adalah kekerasan, tapi mereka tetap melakukan karena mereka nggak punya kapasitas untuk tidak melakukan. Kapasitas itu kan daya tampung seseorang, gitu kan? Kalau di manusia daya tampung seseorang untuk tidak melakukan dan untuk melakukan, begitu kan? Gitu ya. Kayak misalkan contohnya, ya aku sekedar tahu misalkan, tapi kapasitasku untuk tidak melakukan tidak tahu gitu, tidak paham gitu. Maka dari itu satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat gitu ya, semua lapisan masyarakat itu tentu penting. Bukan hanya mengedukasi sekedar like formalitas suatu acara yang dikumpulkan anak-anak, yo kekerasan itu nggak boleh ya, something like that ya, gitu ya. Ini tuh bullying, ini itu, tapi warga ini tidak punya kapasitas untuk tidak melakukan, misalkan ketika anak dilibatkan misalkan di Karang Taruna misalkan, ataupun di kerja bakti misalkan gitu ya, atau di masjid, bisa kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi orang dewasanya masih melakukan gitu. Itu kan kapasitas seseorang untuk tidak melakukan itu berarti tidak ada gitu. Gitu ya. Mereka tetap melakukan gitu di hadapan anak, mencontohkan gitu kan. Dan itu tentu alasan yang paling bisa kita klaim alasannya seperti itu gitu. Jadi mereka tidak teredukasi,
mereka tidak tahu dan mereka tidak punya kapasitas terhadap teori-teori, terhadap implementasi terkait kekerasan. Itu Bulan barangkali jawabannya. Panjang banget ya. Emang berdaging banget kayaknya pembahasan kita kali ini, Amin, sangat amin. berdaging. Semoga ya. Terus kan tadi aku ngedengar gitu, kalau misalkan toxic relationship itu termasuk juga ya kekerasan. Nah, salah satu tantangan di kalangan remaja ini yaitu menormalisasi toxic relationship dan juga hubungan yang tidak sehat. Betul. Nah, bagaimana Aisyah melihat fenomena ini dan juga langkah apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan budaya relasi yang sehat? Yes. For example gini ya Bulan, kita bisa lihat sekarang ini kasus-kasusnya itu semakin bukan aneh-aneh lagi gitu ya, semakin abstrak banget, nggak bisa kita gambarkan seperti apa gitu ya. Speechless kalau kita ngeliat. Bentuk toxic relationship-nya itu, dan itu tentu something like video call sex gitu ya, video call sex, terus juga kemudian hubungan yang hubungan seksual yang beresiko dalam arti ya di luar pernikahan gitu ya, di kalangan remaja kita nih gitu ya. Dan itu ternyata setelah kita berkegiatan gitu ya di forum anak, sering juga mendapati laporan-laporan seperti itu kan Bulan. Itu tentu banyak backgroundnya, dan salah satunya itu toxic relationship. Kamu tuh pacar aku, kamu tuh kesayangan aku gitu, jadi aku wajar melakukan mencium gitu ya, memeluk, merangkul. So what the function of batasan diri dan persetujuan itu di mana gitu? Kayak misalkan tangan kita dipegang gitu ya, apalagi anggota tubuh kita yang tertutup oleh pakaian kita, tapi kok orang lain bisa menjamak itu dan orang lain bisa, so it's free for me, so it's free for you gitu. Dan itu kayak wah gitu, maksudnya fenomena itu sangat, aku sampai kok bisa mereka melakukan hubungan seksual yang seperti itu gitu ya, awalnya seperti itu ya, karena sampai kaget gitu, kok bisa mereka melakukan hubungan yang seperti itu gitu kan, bukan layaknya pacaran yang kayak di film-film ya, pergi makan gitu ya, nonton bioskop, belajar bareng, baca buku bareng gitu ya. Kita membayangkan hal seperti itu kan, tapi pada faktanya hari ini udah nggak seperti itu Bulan. Toxic relationship-nya itu banyak. Ya lu tuh sahabat gua gitu, masa sih lu nggak punya waktu 24 jam buat gua? So it's so many in this country. Jadi itu nggak bisa dielak lagi, itu masih banyak gitu, sangat-sangat banyak sekarang, dan itu toxic relationship. Hubungan yang sehat itu yang tadi, yang setara, nggak ada relasi kuasa gitu ya, nggak ada diskriminasi, nggak ada menyudutkan. Semua orang berhak untuk menyuarakan pendapat, semua orang berhak untuk menyuarakan opininya, untuk berekspresi, untuk menyampaikan aku nyaman mau kayak gini, aku untuk tetap berteman dengan yang lainnya gitu kan. Gitu. Aku nggak nyaman kayak gitu, aku nyamannya kayak gini gitu. Itu tuh relasi yang sehat seperti itu gitu, bukan relasi yang karena gua sahabat lu pokoknya harus 24 jam sama gua. Waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk bantu orang tua di rumah, untuk mengerjakan pekerjaan sekolah, itu terganggu gara-gara hal seperti itu. Oversight gitu ya. Yes. Jadi toxic relationship banyak banget bentuknya ternyata, dan solusinya yaitu seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah gitu ya, bukan hanya satuan pendidikan, harus melakukan edukasi tentang kekerasan. Harus toxic relationship kekerasan ya sih? Kekerasan ya. Harus melakukan edukasi tersebut, peningkatan kapasitas tersebut. Yang paling penting adalah apa? Yang terakhir, pemerintah harus mengeluarkan atau make a decision or policy yang sangat baik untuk anak-anak, untuk masyarakat terkait kekerasan. Kalau kita peningkatan kapasitas, kalau kita peningkatan kesadaran, tapi nggak ada kebijakan yang baik, regulasi yang baik, ya itu nggak akan mendukung nggak sih gitu ya. Kita kan negara hukum gitu kan, pasti harus dibantu oleh kebijakan atau policy yang sangat baik tentang kekerasan ini. Itu solusinya sih menurutku. Berdaging banget. Ini kayaknya Brilliance harus nontonnya sampai akhir sih. Harus sampai akhir. Harus sampai akhir. Harus sampai akhir. Nah, move ke pertanyaan berikutnya ya. Sebagai fasilitator juga, peer educator juga, apa saja sih pendekatan atau program yang menurut Aisyah ini berhasil membuat remaja lebih sadar tentang relasi sehat
sehat dan bahaya kekerasan khususnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan remaja pada saat ini. Yes. Sebelum aku sharing ke program spesifiknya, sebelum membuat programnya dulu, kita itu ada yang namanya rencana tindak lanjut. That's common habits for organization gitu. Jadi RTL ini pasti ada di semua organisasi. Nah, tapi yang beda adalah RTL ini dirumuskan atau dibikin oleh seluruh anggota forum anak lewat aspirasi-aspirasi dari anak-anak misalkan, atau mereka menganalisis sendiri gitu. Dan bulan pun terkapasitasi kan tentang itu gitu. Mereka dibuat diskusi kelompok, dinamika kelompok, mereka diberikan rumusan masalahnya seperti apa di setiap regional mereka masing-masing. Tentu beda-beda tuh bulan. Sukabumi ini ada Kabupaten Sukabumi ada 47 kecamatan, 381 desa kalau tidak salah seperti itu ya, atau 382 desa. Itu sangat banyak, permasalahannya beda-beda. Mereka merumuskan itu, sasarannya siapa, tujuannya bagaimana, bentuk kegiatan seperti apa, dan solusinya seperti apa. Jadi program di Forum Anak atau di Plan Indonesia gitu, itu tuh dibuat oleh atau diinisiasi oleh anak-anak itu sendiri gitu. Jadi nggak ada diinisiasi oleh pemerintah atau diinisiasi oleh orang dewasa, dilakukan oleh anak. Yeah. Itu deklarasi karena harusnya manipulatif gitu ya. Manipulatif. Tapi anak-anak sendiri yang menginisiasi, itu yang paling penting. Dan tentu program yang paling bagus adalah itu. Apapun programnya, bentuknya harus 3 pergerakan. Pertama, peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas. Peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas is so very different. Karena peningkatan kesadaran cuma kayak something like this. Di YouTube, di Instagram, di TikTok, cuma menyampaikan aja gitu, edukasi itu peningkatan kesadaran. Penting banget. Terus juga peningkatan kapasitas beda lagi. Itu membutuhkan waktu yang lama. Programnya jelas banget gitu ya, atau urutan sesinya jelas banget. Kalau kita kan kejadian perkawinan banyak ya kemudiannya, dari mulai mari belajar, sadari hak kita, sadari tubuh kita kenali tubuh kita, terus juga relasi sehat, bahasa diri persetujuan, kekerasan berbasis gender, banyak banget ya teman. Jadi di sesi itu peningkatan kapasitas. Nggak cuma sehari 2 hari, berbulan-bulan ya. Betul. Semua lapisan masyarakat harus melakukan itu, dan yang terpenting adalah advokasi kebijakan. Untuk merubah atau menghapuskan kekerasan ini, yaitu peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan kepada pemerintah sebagai organisasi gitu ya. Itu organisasi yang paling penting, pergerakan yang paling penting. Dan kita punya kan yang namanya ngobrol bareng OPD Kabupaten Sukabumi. Kalau forum anak daerah kan gitu ya. Itu di sana kita mengadvokasikan, bukan hanya ngopi itu ngopi yang lain. Iya, mengadvokasikan, memberitahukan. Bukan kayak gitu, tapi menginformasikan, bawa data. Kita pun ada mini riset kan kayak gitu di forum anak, bawa data ke pemerintah seperti ini loh, bawa rekomendasi usulan seperti apa. Itu sangat-sangat meaningful youth participation, partisipasi yang bermakna bagi kaum muda kayak gitu sih kemudian. Itu yang paling bisa aku usulkan kayak gitu. Gak bisa berkata-kata lagi ini udah terlalu keren banget nih. Oh ya Allah, baru kali ini ya podcast dipuji-puji sama hostnya itu. Iya sih teman-teman, keren banget ya. Kayak yang keren itu adalah teman-teman di sini yang melakukan podcast ini. Alhamdulillah ya. Kita move lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kadang-kadang korban kekerasan ini takut untuk speak up. Nih, apa pesan Aisal untuk mereka yang mungkin sekarang lagi mengalami kekerasan tapi belum berani cerita ke siapapun? Yes. Agak melo ya karena banyak banget anak-anak, banyak banget perempuan gitu ya di Kabupaten Sukabumi atau di kota atau dimanapun seluruh Indonesia gitu ya, yang mendapati kekerasan gitu, tapi mereka didapati kekerasan gitu, dan mereka belum berani melapor gitu, karena yaitu pengetahuan tentang edukasi kekerasan yang nggak ada, peningkatan kapasitasnya apalagi, regulasinya pun sebetulnya udah ada sebetulnya, PKDRT kalau di rumah tangga gitu ya, terus juga undang-undang TPKS tentang kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual, terus juga kemudian undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. Itu sangat banyak gitu, tapi sampai sekarang banyak yang gak berani melapor gitu. Jadi laporkan teman-teman, jangan takut privacy kita dipublish, itu nggak akan, karena semua organisasi atau lembaga atau instansi yang menaungi isu kekerasan itu pasti mengkeep itu semua gitu. Itu pasti memprivasikan hak korban.
identitas korban kayak gitu-gitu. Jadi harus berani melapor. Kemana sih melapornya gitu? Kalau di tingkat sekolah ya ke guru, ke orang dewasa yang bisa dipercaya di sekolah. Di luar sekolah ke BK, kepala sekolahnya pun gitu ya. Makanya sekolah kan harus punya kan bukan organisasi tapi pergerakan anak-anak yang memang khusus untuk pelindungan kekerasan seksual misalnya gitu ya, sesuai amanat undang-undang TPKS. Terus juga harus punya agen-agen perubahan di sekolah tentang kekerasan ini gitu ya, isu kekerasan ini. Harus berani melapor di sekolah, di luar sekolah, kemanapun gitu ya, ke RT RW, ke desa, ke orang dewasa yang bisa kita percayai. Tapi harus yang kita percayai ya. Gitu. Kalau misalkan yang gak kita percayai ya jangan. Terus juga kalau di luar bisa ke forum anak, bisa lewat direct message atau DM kita di Instagram ke DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, ke TP2 TP2A gitu ya, bisa. Terus juga UPTD PPA, ini pelaksanaan terpadu terkait kekerasan lah ya gitu ya. Sorry, aku agak ini ya menyebutkan UPTD PPA karena sering keliru gitu-gitu. Terus juga yang paling atas yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kayak gitu. Terus juga Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan gitu. Jadi itu banyak gitu. Laporkan kemanapun yang kalian bisa, ke kepolisian gitu, yang kalian percaya, laporkan gitu. Dan keadilan pasti ada gitu. Jangan takut untuk karena kita takut membayar, kenapa? Semua pelaporan kasus itu gratis, nggak ada yang bayar. Apalagi untuk korban itu ya edukasinya, dia harus berani melapor. Jangan takut untuk melapor. Karena kalau nggak dilapor, dampaknya banyak banget ke mental kita, ke orang lain pun. Predator kekerasan itu masih ada gitu ya, pelaku kekerasan itu masih ada. Jadi kalau nggak dilapor itu akan sangat berdampak besar gitu. Jadi harus berani melapor, bukan hanya ke diri kita tapi juga ke masyarakat yang lain semuanya. Kalau kita peduli ya kita melapor ya. Yes, dari yang diri sendiri. Si predator itu kan harus dimusnahkan ya. Yes. Gitu. Betul. Oke, kita move lagi. Saat ini sudah ada berbagai kebijakan seperti Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Menurut Aisal, apakah kebijakan ini sudah cukup terasa dampaknya di lapangan atau masih ada tantangan dalam implementasi? Tentu ini ya, aku juga kebetulan qadarullah jurusannya hukum di Nusa Putra University. Tentu pasti banyak tantangan tergulang ketika kita membuat kebijakan, pemerintah membuat kebijakan. Nah, tantangannya yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 85 tahun 2015 itu mengamanatkan atau mendorong semua sekolah untuk sama-sama mencegah kekerasan. Pada intinya kan begitu ya, dalam membuat pergerakan di sekolahnya gitu ya, edukasi di sekolahnya ataupun peraturan di sekolahnya untuk menghapuskan kekerasan ini. Yang kita lihat kan sekarang, gimana sih sekolah yang sudah ramah anak di Indonesia ini, gitu ya, di Kabupaten Sukabumi ini? Mungkin banyak ya yang secara administratif sekolah ramah anak, gitu. Tapi kan masih banyak juga tentu sekolah yang di pelangnya ramah anak, tapi juga banyak kekerasan di dalamnya dari orang dewasa ke anak-anak, misalkan chat grooming, gitu ya, pembicaraan seksual terhadap anak dan hal lainnya, hal negatif lainnya tentang kekerasan. Ya banyak sekali tiap bulan. Adanya Permendikbud ini sebetulnya untuk mendorong kan gitu, untuk mendorong semua sekolah gitu, satuan pendidikan untuk bersama-sama mencegah kekerasan. Tapi tantangannya itu masih banyak karena edukasinya sendiri pun untuk orang dewasa dan anak-anak itu belum terkapasitasi dari pemerintah kepada seluruh satuan pendidikan gitu ya. Barangkali ya banyak upaya-upaya yang dilakukan, kita sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada satuan pendidikan, tapi mereka apakah hanya sekedar awareness raising ataupun capacity building, peningkatan kapasitas, ataupun cuma peningkatan kesadaran saja gitu ya. Itu yang paling harus ditingkatkan, bukan hanya kesadarannya tapi kapasitasnya satuan pendidikannya dahulu harus ditingkatkan terlebih dahulu tentang pencegahan kekerasan ini kayak gitu. Jadi itu tantangannya masih banyak ya bulan. Dan kalau kita lihat banyak pelaku di sekolah-sekolah, pelaku kekerasan yang tidak ditindak apapun tiap bulan gitu ya. Meskipun di Permendikbud tentu diamanatkan tegurannya secara lisan, secara dikat jabatannya, dipindahkan, dimutasi atau something like that lah. Tapi kan banyak juga yang ditutupi tiap bulan gitu ya. Banyak juga yang
diselesaikan secara apa ya, kebijakan-kebijakan dari sekolahnya sendiri gitu, dan tentu berulang lagi gitu. Itu banyak sekali tantangannya Teh Bulan. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah itu edukasinya dahulu, peningkatan kapasitasnya dahulu terhadap sektor pendidikan, terhadap pencegahan kekerasan. Tentang implementasinya itu masih banyak banget. Berarti kesadaran sama kapasitas itu dua-duanya ya harus terpenuhi. Sip. Makasih banyak Kak Aisal. Itu aku Sama-sama, baru tahu Mbak. nih. Oke. Nih. Muk ke pertanyaan berikutnya, ada banyak isu kekerasan di sekolah yang muncul lewat media sosial. Oke. Perundungan, penyebaran data pribadi, Yes. sampai komentar jahat. Yes. Menurut Kak Aisal, apa peran literasi digital dalam menciptakan relasi yang sehat di era sekarang? Yes. Penting banget. Literasi digital itu penting banget. Bukan hanya kita menonton saja, tapi juga sebagai penonton saja, tapi juga sebagai pengguna media sosial itu sangat penting. Kenapa? Karena kekerasan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa bisa melakukan itu semua. Literasi digital ini sangat penting. Ada ke sekolah-sekolah, ada ke warga-warga, ada juga ke pemerintahnya sendiri. Penting banget karena kekerasan itu kan gak hanya fisik, verbal, kekerasan seksual yang tadi gitu ya, kekerasan berbasis gender. Ada juga kekerasan berbasis online yang dilakukan di media sosial. Menyebarkan link pornografi itu pun kekerasan berbasis online. Terus juga menyebarkan data pribadi. Terus juga hate comment itu pun kekerasan. Jadi itu sangat penting literasi digital itu, gitu ya. Jadilah pengguna yang baik, gitu ya. Jadilah pengguna yang edukatif, yang sadar, yang meningkat kapasitasnya adanya media sosial ini. Bukan hanya sekedar scroll saja, itu just habits keseharian gitu, untuk hiburan nggak apa-apa, tapi harus meningkat kapasitas kita adanya media sosial ini, gitu ya. Yang dibaca jangan hanya gosipnya saja gitu ya, hanya beritanya saja, tapi juga yang dibaca literasi digitalnya harus dibaca. Tentang kekerasan itu banyak banget, tentang parenting di media sosial banyak banget. Jadi literasi digital sangat penting banget. Ya itu tadi, balik lagi, kebijakan pemerintah sangat penting perannya, peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas dari pemerintah atau dari seluruh lapisan masyarakat, untuk semua masyarakat penting banget. Siap. Kalau misalkan bikin stiker WA tanpa bilang ke kita, itu termasuk juga kekerasan. Kita kan punya batasan diri dan persetujuan gak sih? Iya. Kita lagi tidur, bisa gitu ya, dipotong, sebarin gitu ya. Aku pernah ngalamin itu, dan baiknya gimana ya, tegur aja gitu, kita edukasi gitu. Aku nggak enak nggak nyaman, nih, aku kurang nyaman seperti itu. Coba menormalisasi hal-hal yang seperti itu gitu. Harus selalu speak up ya, Speak up. ketidaknyamanan Anything, kita gitu. everything tentang Siap. batasan diri dan persetujuan harus speak up. Oke, ini terakhir nih, Yes. pesan Aisal untuk para remaja Indonesia terutama buat Brilliance dalam rangka Hari Anak Nasional 2025 ini, terutama untuk mereka yang sedang berjuang mengenal diri, menjaga hubungannya sehat dan melindungi diri dari kekerasan. Yes, tingkatkan nilai dan moral, morality ya, morality and norm, tingkatkan di diri kita. Terus juga kemudian tingkatkan kesadaran kita terhadap relasi sehat remaja dan juga edukasi kekerasan. Terus juga tingkatkan kapasitas kita terhadap pencegahan kekerasan untuk diri kita sendiri maupun orang lain, gitu ya. Itu untuk anak-anak seluruh Indonesia dan remaja atau kaum muda seluruh Indonesia, teman-teman kita semua. Terus juga khususnya organisasi utamanya, bentuklah kegiatan yang meaningful youth participation. Jangan hanya formalitas, jangan mau diajak manipulatif oleh orang dewasa. Yuk bangkit, ayo, kita adalah regenerasi bangsa ini. Jadi organisasi apapun, sekecil apapun, segeraknya, seluas dan seterbatas apapun, harus meaningful youth participation. Dan meaningful youth participation adalah partisipasi remaja yang bermakna gitu ya, bukan hanya dekoratif, manipulatif, tapi juga menginisiasi kegiatan sendiri. Ada 7 ya tangganya. Yes, ada 7 gitu. Harus meaningful youth participation dan juga harus bermakna dan berdampak. Jadi jangan hanya mengejar LTA saja, jangan hanya mengejar program saja, target saja, tapi juga harus berdampak, harus bisa diukur programnya. Kayak gitu. Jadi harus benar-benar berdampak. Jangan banyak-banyak, nggak perlu banyak-banyak. Satu-satu dulu aja, satu isu aja kita fokus, yang penting itu selesai. Dan jangan mau semua 47
kecamatan di Kabupaten Sukabumi, kita programnya ke sana gitu, 47 kecamatan. Gak usah 2 kecamatan dulu, tahun depan meningkat jadi 4 kecamatan, tahun depannya lagi meningkat jadi 6 kecamatan, seperti itu dulu gitu. Jadi beres tuh masa depan kita gitu. Iya. Jadi nggak hanya formalitas saja, semua daerah gitu kita lakukan program kita gitu, itu nggak akan meaningful youth participation. Jadi harus bermakna dan semangat cegah kekerasan mulai dari kita sendiri. Sadari hak kita, sadari batasan di depan persetujuan kita dan orang lain. Relasi sehat remaja juga, toxic relationship hilangkan. Kita berhak untuk hidup sehat dan relasi yang sehat. Jadi semangat untuk kita semua di Hari Anak Nasional ini, bukan hanya momentum tapi juga perjuangan pergerakan kampanye kita terhadap isu kekerasan gitu. Jadi yuk bareng-bareng untuk cegah kekerasan. Oke, siap. Menyala banget. Menyala banget, Bulan juga menyala banget masnya ya. Oke, karena kalau misalkan biasanya kesimpulan itu kan dipaparkan secara paragraf. Nah, sekarang kita paparkan secara ice breaking. Oke. Terus namanya itu game cepat. Kalau misalkan aku ngomong Aisyah harus jawab cepat ya. Oke, kita coba ya. Yang tadi sih. Oke, kita coba ya. Sesingkat mungkin tapi benar-benar masuk gitu. Satu kalimat gitu. Ya boleh, satu kalimat boleh. Oke. 1, 2, 3. Toxic relationship itu diskriminasi. Oh iya. Teman yang suportif adalah membuat kita bahagia. Oke. Kalau lihat kekerasan harus lapor. Oke. Satu kata tentang relasi sehat. Equal, setara. Oke teman-teman, terima kasih banyak Aisyah. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak ya atas obrolan yang insightful banget. Amin. Bermakna banget, berdaging banget, keren banget. Aku kayak ngerasa apa ya, ngerasa lagi di peningkatan kapasitas juga kayak gini. Peningkatan kapasitas juga ya. Iya, sama. Ini juga peningkatan kapasitas melalui EduTalks gitu. Semoga Brilian menjadi paham gitu tentang pentingnya relasi yang sehat dan makin berani bersuara kalau misalkan mengalami atau melihat kekerasan. Harus. Oke, untuk teman-teman semuanya, ingat ya, kita berhak merasa aman, nyaman, dan dihargai dimanapun kita berada, termasuk di sekolah. Mari saling jaga, saling dengar, dan jangan takut buat speak up, teman-teman. Oke, aku Bulan Zahra Aulia, sampai jumpa di episode EduTalks berikutnya. Selamat Hari Anak Nasional 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Bulan.